שאני עושה עכשיו, אני חופר את הקבר. הקבר שמיועד מבחינתי לי, כי כל יום שעובר הגוף שלי הולך, נחלש. Negara-negara Arab menyerukan agar kelompok Hamas segera melucuti senjata mereka guna membantu berdirinya negara Palestina. Seruan itu disampaikan dalam sebuah deklarasi yang didukung oleh 22 negara anggota Liga Arab. Mereka juga menyinggung soal pembebasan semua sandera dan meminta Hamas mengakhiri kekuasaannya di jalur Gaza. Utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff mengklaim Hamas bersedia melucuti senjata selama negosiasi gencatan senjata dengan Israel. Namun, pernyataan Witkoff itu dibantah oleh Hamas dalam sebuah pernyataan pada Sabtu 2 Agustus 2025. Lantas, apa alasan Hamas menolak melucuti senjata mereka? Simak selengkapnya dalam video berikut. Kelompok Hamas mengatakan mereka tidak akan melucuti senjata selama pendudukan Israel masih ada. Pernyataan itu sekaligus membantah klaim utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah Steve Witkoff yang menyebut Hamas setuju melucuti senjata selama proses gencatan senjata dengan Tel Aviv berlangsung. Kelompok Palestina ini justru berjanji akan melanjutkan perjuangan dengan penuh kekerasan sampai negara Palestina yang merdeka dengan kedaulatan penuh bisa berdiri. Hamas menilai mereka memiliki hak nasional dan hukum untuk menghadapi pendudukan Israel di wilayah Palestina dengan senjata-senjata tersebut. Witkoff sebelumnya mengabarkan kesiapan Hamas untuk demilitarisasi ke keluarga para sandera Israel. Pernyataan itu disampaikan Witkoff saat bertemu keluarga sandera Israel di Tel Aviv pada Sabtu 2 Agustus 2025. Witkoff mengatakan ia tidak memiliki berita sempurna soal perundingan gencatan senjata sandera Gaza yang terhenti selama lebih dari seminggu karena situasi yang rumit. Macetnya gencatan senjata ini terjadi usai Washington dan Tel Aviv menarik negosiator mereka dari Doha. Witkoff mengatakan, negosiasi dengan Hamas membuat pihak negosiator frustasi dan menuding kelompok Palestina itu tak menepati janjinya. Selang sehari usai Hamas menyatakan penolakan pelucutan senjata, kelompok ini merilis sebuah video yang menunjukkan kondisi sandera Israel pada Minggu 3 Agustus 2025. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam mengatakan sandera tidak menerima hak istimewa dalam makanan yang mereka terima. Kelompok ini menekankan para sandera tersebut mendapatkan hak makanan sama dengan warga Palestina di Gaza yang dilanda krisis kelaparan. Beberapa hari terakhir, Hamas telah merilis 3 video yang menunjukkan 2 sandera yang diculik sejak serangan 7 Oktober 2023 lalu. Dalam video Hamas, 2 sandera yang terlihat lemah dan kekurangan gizi itu, yakni Rom Braslavski dan Evyatar David. Kondisi memprihatinkan tersebut membuat seruan lebih kuat di Tel Aviv untuk gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera. Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengumumkan pihaknya akan mengadakan sesi darurat dengan Dewan Keamanan PBB untuk membahas sandera Israel di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta Komite Palang Merah Internasional atau ICRC untuk memberikan bantuan kepada para sandera Israel di Gaza. Langkah ini diambil menyusul beredarnya video yang memperlihatkan kondisi memprihatinkan 2 sandera Israel dalam kondisi kurus kering. Sayap bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam pun menyatakan kesediaan untuk mengizinkan ICRC bertemu dengan para sandera. Namun, akses itu hanya akan diberikan jika koridor kemanusiaan dibuat secara menyeluruh untuk distribusi bantuan dan makanan ke seluruh jalur Gaza.
Di tengah seruan pelucutan senjata Hamas dan gencatan senjata di Gaza, negara-negara barat terus membahas pembentukan negara Palestina. Konferensi tingkat tinggi PBB tentang solusi dua negara yang disponsori Prancis dan Arab Saudi tengah berlangsung. Pembicaraan masalah ini terus mendapat dukungan luas. Sebanyak 125 dari perwakilan negara anggota PBB terus serta menyampaikan dukungan negara Palestina. Mereka juga mendesak agar Tel Aviv berkomitmen pada solusi dua negara. Namun, Israel dan Amerika Serikat mengecam konferensi tersebut dan menyebutnya sebagai konferensi prematur. Tel Aviv dan Washington mengungkap kondisi perang yang masih berlangsung, sandera yang masih ditawan dan operasi militer Hamas di Gaza tidak bisa menciptakan perdamaian atau negara Palestina. Para pemimpin Israel menilai deklarasi kenegaraan Palestina itu memberi imbalan atas tindakan Hamas, mempersulit tercapainya gencatan senjata di Gaza, dan membahayakan keamanan Tel Aviv. Sementara, para analis menilai tantangan besar persoalan ini adalah kurangnya dukungan Washington. Direktur Israel-Palestina di International Crisis Group Max Rodenbeck mengatakan, dukungan retorika perlu diimbangi dengan langkah-langkah praktis. Ia menilai kemungkinan praktis mendirikan negara Palestina di lapangan telah menyusut selama bertahun-tahun. Itulah alasan kenapa Hamas masih enggan untuk menyerang dan melucuti senjatanya. Sebaliknya, Hamas seolah menunjukkan kuasanya kepada Israel lewat video-video yang menampilkan kondisi sandera mereka. Simak terus update terbaru soal perang Israel versus Hamas hanya di kanal YouTube Kompas.com.